itu. Jadi seperti itu, persiapkan selama 1 bulan ini, insya Allah kita akan menyelesaikan matan Jazariyah. Dan salah satu nizamnya adalah kita tidak akan lanjut ke bab berikutnya kalau misalkan matan yang bersangkutan yang sudah dikaji itu belum hafal. Kita akan lihat 70%. Kalau 70% semua sudah hafal, kita lanjut. Kalau di bawah 70%, hari itu jadi hari malam. Jadi antum hilang waktu tambahan. Seperti itu. Gimana caranya? Insya Allah nanti di awal itu akan ada munakasyah setiap pertemuan. Itu akan dipanggil dan insya Allah semuanya akan kebagian. Semua akan terbagi. Misalkan hari ini saya masih belum kenal. Siapa namanya? Joni. Siapa namanya? Fadlin. Faris. Joni, Fadlin dan Faris silakan maju ke depan. Misalkan nanti. Langsung saya tanya. Lanjutkan makanya. Untuk Joni, untuk Fadlin nanya tentang misalkan apa yang dimaksud dengan ini. Untuk Faris misalkan ini. Kita lihat. Kalau mereka banyak yang tidak bisa menjawab, semua langsung kena ngulang. Sepakat? Sepakat? Kalau antum masih ragu, berarti antum ragu sama diri sendiri, dan juga ragu sama mentor-mentor yang sudah siap, istilahnya berdarah-darah sama berlangsung. Sepakat seperti itu? Sepakat. Tetap semangat dan istiqomah. Ini masuk pembukaan. Baik, sebelum lagi masuk ke pembukaan, izinkan saya juga tentang sedikit karena memang tadinya targetnya hari ini tuh tidak ada materi. Jadi hari ini tuh hanya hanya perkenalan saja gitu. Hanya perkenalan saja, tapi katanya wah mubazir waktu lumayan, walaupun hanya beberapa menit misalkan materi, bedanya hari ini ada materi sedikit. Namun sebelum materi, saya ingin menjelaskan dulu sedikit tentang daurah ini. Kalau bikin segitiga piramida. Di IAC ada yang namanya piramida IAC. Piramida keanggotaan. Paling bawah garis 3 dari saya. Paling bawah adalah daur rotasi. Ini adalah pintu masuk untuk selanjutnya. Daur rotasi dikatakan selesai ketika seseorang tersebut sudah mendapatkan sertifikat paling minimal. Maksudnya seseorang dikatakan alumni daur rotasi kalau misalkan dia sudah mendapatkan sertifikat minimalnya. Nanti insya Allah akan ada penjelasan apa itu sertifikat, dijelaskan ke sana sebagaimana tadi sudah saya sampaikan di awal. Dari sini orang-orang yang terpilih lanjut ke berikutnya yaitu tahfiz, dan juga tahfiz. Dan insya Allah untuk tahfiz ini kita akan mengadakan program khusus yang mana nanti di musim panas, program 3 bulan. Syarat untuk mengikuti daurah tahfiz ini adalah sudah mengikuti daurah tahfiz, entah itu 1, 2, atau 3 atau 4. Itu alasan kenapa untuk tahun ini, mulai tahun ini daurah tahfiz hanya diadakan 1 tahun sekali. Sebelumnya 1 tahun 2 kali. Tahfiz Al-Quran insya Allah dipegang oleh orang-orang yang memang orang-orang yang terbaik. Sama saya sebenarnya, hanya saya pribadi kan memiliki kekurangan, maksudnya ada batasannya gitu, terbatas gitu kan kemampuan. Makanya itu karena memerlukan orang-orang yang bisa membantu, dan insya Allah mereka adalah orang-orang yang sudah khusus dan insya Allah sudah menjadi para hafiz semua. Jadi jangan khawatir, walaupun secara tidak langsung orang tersebut yang mengikut daurah tahfiz ini sama mereka, tapi pada saatnya nanti mereka akan resmi pada kalau misalkan mau ngambil ijazahnya dari mereka, berarti sama mereka saja cukup. Jadi kalau misalkan mau ngambil ijazah dari saya pribadi, berarti pada saat nanti dia akan ada waktu khusus untuk, maksudnya saya akan meluangkan waktu khusus untuk mentasmikan beliau untuk mendengarkan bacaan beliau. Tahfiz. Dari tahfiz yang sekian banyak orang nanti itu hanya kembali dikerucutkan sebagai di sini lebih mengerucut ya. Di sini kan banyak dulu ya. Pertama misalkan 60. Dari 60 itu misalkan yang maksudnya orang-orang yang terbaik misalkan jadi berapa? Terpilih. Dari sini terpilih lagi
Takhusus. Takhusus ini sedikit, hanya 5 orang. Sebagaimana satu mentor atau hanya megang 5 atau 6, takhusus juga sama. Yang mana takhusus ini saya sendiri yang memegang. Hanya 5 atau 6 orang. Dan mungkin seseorang bisa masuk ke takhusus kalau misalkan sudah ada yang selesai dari yang 6 orang ini. 6 orang sudah ada yang selesai, berarti dia masuk martabat berikutnya. Maka bisa 1 orang masuk sini. Atau yang di sini nanti misalkan tidak sesuai target, maka dia masuk dulu ke kembali lagi ke tahfiz biasa hanya seminggu 3 kali. Dan dari sini kalau misalkan ada yang berprestasi, maksudnya sesuai target, 1 minggu bisa dapat 1 juz, maksudnya standar khusus, dia bisa langsung naik ke sini. Itu kurang lebih. Programnya sebagaimana tadi sudah disampaikan, 6 bulan itu selalu sudah selesai kalau Al-Quran. Dari tahfiz ini ada yang semakin terkerucut lagi, Khadimul Quran. Khadimul Quran, yang mana Khadimul Quran ini di sini adalah para pengurus. Ya, saya ini nanti ketuanya, sekretaris, bendahara, sama bagian-bagian diperlukan semua insya Allah habis semua, bukan semua. Untuk saat ini sedang membangun fondasi dan masih sedang dalam perjalanan. Khadimul Quran. Dari Khadimul Quran ini nanti ada naik lagi ke atas, dipilih orang-orang tertentu, langsung MH Majelis Hufaz. Majelis Hufaz, yang mana kebijakan tertinggi Asia ada di sini. Ini dari yang berikutnya adalah qiraat. Asyraf muqawalah. Dan itulah marhalah yang paling tinggi dan yang tertinggi dalam dunia Al-Quran, dalam ilmu membaca Al-Quran. Jadi seperti itu. Semakin kesini semakin sedikit ya, semakin sedikit. Makanya dan itu tadi, ketika Allah menginginkan kebaikan terhadap seseorang, maka yufaqihu fid-din. Seperti itu. Ini sedikit tentang Yasin. Silakan antum memilih, antum hanya mau di sini saja, di bawah saja, atau naik ke atas. Dan sekarang yang paling tinggi baru yang ke sini aja. Karena baru 1,5 tahun biasanya. Sekarang tahun kedua. Seperti itu mungkin singkatnya. Baik. Ini tentang sedikit tentang Yasin. Yang berikutnya tentang masalah yang sangat penting, yaitu masalah al-ijazah wal isnad atau as-sanad. Ada 3 istilah. Yang pertama itu sertifikat. Sertifikat itu adalah apa ya bahasa kita, mungkin legalisasi atau apa ya, bentuk pengakuan dari sebuah lembaga untuk orang yang bersangkutan. Misalkan IAC memberikan sertifikat kepada saudari yang kenal, siapa namanya? Firsa. Ya, saya memberikan penghargaan kepada Firsa. Maksudnya ya saya menjadi saksi bahwasanya Firsa pernah ikut daurah tahsin. Dan ketika mengikuti daurah tahsin itu akan beda sama orang yang tidak pernah belajar ilmu tajwid sama sekali kan. Walaupun enggak mungkin walaupun tidak luar biasa, tetapi minimal ada yang nyantol kan sedikit. Tahu lah kalau dibacakan ini itu maksudnya apa, istilah itu apa, itu apa. Itu tentang sertifikat. Dan tadi sudah dikasih tahu, untuk mendapatkan sertifikat itu sudah ada peraturan tersendiri. Yang berikutnya, yang lebih tingginya lagi adalah ijazah. Ijazah di sini sebagai sertifikat pengakuan. Pengakuannya dari siapa? Pengakuan dari orang yang sudah diakui oleh orang yang sudah diakui oleh orang yang sudah diakui oleh terus gurunya, terus sampai ke sahabat, sampai ke Rasul. Dan itulah yang disebut dengan sanad. Ijazah itu belum tentu sanad. Sebagaimana sanad belum tentu ijazah. Mohon maaf. Ijazah belum tentu sanad, sebagaimana sanad bukan ijazah. Tapi kedudukan ijazah itu berbeda dengan sanad. Seseorang yang memiliki sanad bisa dikatakan memiliki ijazah, namun orang yang memiliki ijazah belum tentu memiliki sanad.
Misalkan seperti ini, ijazah. Antum lulus Al-Azhar, dapat ijazah kan? Dapat sanad enggak? Ya enggak lah. Apa yang mau di sanad itu kan silsilah ar-rijal al-musallah lil matan. Maksudnya ketika mempelajari matan Ibnu Jazari misalkan, maka dengan sanad ini asbahtum ala atami wajhin fi qiraati hadhihi al-manzumah. Antum telah membaca matan Al-Jazari sebagaimana matan Al-Jazari itu ditulis. Ini kalau sanad di matan Al-Jazari ya. Jadi ketika ada orang membaca misalkan nanti misalkan yaqulu raji afiru bin sami'i Muhammadu bin Jazari Syafi'i. Ada yang baca yaqula raji misalkan ini ya, yaqula raji. Tulisannya kan mungkin tulisan Arab ya, tapi dia membaca yaqula. Mana yang benar? Yaqula apa yaqulu? Yaqulu. Patokannya apa? Ya ini. Saya membaca dari guru saya, sebagaimana guru saya juga membaca dari gurunya terus sampai ke Ibnu Jazari. Memang yaqulu yang benar itu, bukan yaqula. Itu tentang ijazah dan sanad. Itu tentang sanad. Ini kalau sanad dalam matan Jazariyah. Nah, gimana kalau sanad dalam Al-Qur'an? Berarti ketika seseorang memiliki sanad Al-Qur'an, berarti bacaan orang tersebut sebagaimana Al-Qur'an itu diturunkan. Siapa yang berhak memberikan sanad? Ya orang yang memiliki sanad juga. Dan siapa yang berhak mengatakan bahwasanya bacaan orang tersebut itu adalah benar? Harus orang yang membacanya juga benar. Nah sekarang barometer kebenarannya itu apa?